Halo, perkenalkan nama saya Christian Lucas Panjaitan dari Kelompok 8 kelas Berkom Sustain 43. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek besar kita. Nah, kita tahu sendiri GKU2 adalah tempat yang terdapat banyak tempat makan untuk para mahasiswa. Terdapat kantin di lantai bawah, Indomaret Point yang terlihat di bagian awal video. Namun seringkali terlihat bahwa ada banyak sampah yang berada di tempat sini nih. Ini berarti fasilitas-fasilitas buat makan terkontaminasi oleh sampah-sampah yang telah dibuat oleh mahasiswa. Hal ini mengidentifikasikan beberapa masalah penting. Yang pertama, mahasiswa kurang mengerti atau kurang peduli tentang sampah-sampah mereka sehingga mencemari. Yang kedua, pencemarannya sendiri adalah masalah buat mahasiswa yang bisa menyebabkan berbagai penyakit serta mengganggu kenyamanan belajar mereka. Hal yang berikutnya adalah tentang petugas serta sanitasi yang mungkin menjadi masalah kenapa sampah-sampah ini belum hilang langsung. Jadi, tujuan utama dari kelompok 3 adalah 3 hal penting. Yang pertama, menilai kebersihan fasilitas sanitasi di GKU2. Yang kedua, mengetahui pendapat mahasiswa serta petugas kebersihan tentang kebersihan GKU2 melalui kuesioner serta interview. Dan yang ketiga adalah mengetahui apakah ada cara untuk memperbaiki sanitasi ini sehingga menjamin kebersihan GKU2. Sebelumnya, masnya boleh perkenalan dulu deh dari nama sama fakultas. Oh, nama saya Alexander Efraim Siahaan dari Fakultas FTSL. Oke, perkenalkan nama saya Ian, saya dari FTSL SI. Oke, sebelumnya saya Rasya Aurala Seva dari FTSL SI. Kenalin, nama aku Dila, aku dari SAPPK. Perkenalkan, nama saya Kizaru Alvino dari kelas K43 Sustainability juga, FTSL SI. Kakaknya sering nggak kalau sering datang ke area GKU2 ini nggak sama Indomaret? Jujur sering, karena kayak tiap siang tuh aku mesti makan siangnya di sini. Sebenarnya cuma sesekali doang sih. Kalau sering sih nggak sesering itu ya, mungkin kadang-kadang aja. Sebenarnya saya lumayan jarang sih. Sering. Seberapa sering lihat makanan atau sampah gitu berserakan di atas meja-meja tempat makan di GKU2? So, kalau menurut saya pribadi ya, saya kan sering lewat GKU2 karena ketika setiap ke kelas itu pasti lewat sana kan. Dan saya tuh sering melihat gitu kalau misalkan di beberapa meja di kantin GKU2 ini atau di atas meja Indomaret ini terutama ya, itu banyak banget bekas-bekas sampah kayak tisu, terus bekas-bekas plastik makanan. Itu kadang mereka nggak buang pada tempatnya gitu, kayak ditinggalin aja gitu. Sebenarnya kalau dikatakan sering, tidak terlalu sering, tapi ya juga kadang-kadang inilah juga agak tidak jarang untuk melihatnya. Untuk ke Indomaret biasanya saya sering sih melihat ada tumpukan sisa makanan di atas meja. Oke. Menurut kakak, untuk sampah di area GKU2 ini apakah mencukupi atau kurang? Sebenarnya mungkin bagi aku udah mencukupi, cuman kayak orang-orang tuh masih buang sampahnya tuh nyampur gitu loh. Sembarangan gitu ya? Iya, masih sembarangan. Menurut saya sendiri sih belum. Kalau menurut aku pribadi berdasarkan pengamatan itu sebenarnya kurang gitu. Dari pengamatan sendiri juga nih, apakah tempat-tempat sampah tersebut biasanya penuh gitu? Apakah sampahnya menumpuk banyak dalamnya? Nah, kalau saya sering lihat sih penuh ya. Berapa kali saya lewat gitu, itu selalu penuh. Kadang saya pengen buang sampah bekas misalkan habis makan, itu nggak bisa karena emang tempat sampahnya penuh. Jadi saya biasanya simpan dulu tuh sampai ketemu tong sampah di tempat lain yang ada kosong gitu. Kalau seberapa sering mungkin kadang-kadang sih. Menurut saya sih, saya jarang melihat menumpuk sih. Jarang melihat menumpuk. Iya. Oke. Menurut Anda, bagaimana kebersihan di kantin dan Indomaret Point GKU2 ITB? Itu dari rating 1 sampai 5. Menurut Anda gimana? Menurut saya sih 2, karena menurut saya kebersihannya kurang. Saya masih sering melihat sampah yang berceceran di sekitar area sini. Oke. Menurut saya 3 sih. 3 sih mungkin. 3. Dari Anda sendiri kalau membuang sampah itu sesuai dengan jenisnya atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih sesuai. Sesuai? Iya, organik ya organik. Oke. Kalau saya sebenarnya lebih sering itu buang sampah anorganik ya. Jadi pasti cari sampah yang warnanya oranye atau kuning. Kuning ya. Iya. Anorganik dan organik. Sering banget dah. Sering banget. Sesuai. Ya. Soalnya saya emang orangnya kalau misal buang sampah emang di tempatnya gitu. Oke. Seberapa bersih sih mahasiswa ITB dalam menjaga lingkungan kampusnya? Rating juga dari 1 sampai 5. Ya. Menurut saya sih masih 3 karena saya masih sering melihat ada sampah yang berkeliaran misal di tangga sini atau di meja-meja. Oke. Kalau misal di rating juga, saya mungkin ngasihnya di 3 dari 5. Menurut saya 3 lah. 3? Iya. Oke. Kalau menurut Anda,
dari jawaban-jawaban Anda itu, bagaimana kinerja petugas kebersihan ITB dalam menjaga lingkungan kampusnya? Saya bilang Dari 1 sampai 5, Mas. 4 sih. 4. Iya, saya selalu melihat mereka bekerja dengan baik. Jadi kalau saya sendiri masih kurang tahu ya gimana cepat tanggap dari petugasnya sendiri. Karena kan kita juga nggak tahu pasti. Tapi yang saya tahu itu ada beberapa kayak jadwal pengambilan sampah gitu di beberapa papan titik poin gitu ya. Itu menurut saya masih kurang efektif karena sampah ini masih numpuk terus habis itu kayak kan ada banyak kucing atau kayak hewan-hewan liar. Nah itu pada suka ngerusak si beberapa tempat checkpoint untuk ngambil sampah itu. Jadi beberapa tong sampah yang ada di beberapa gedung itu masih penuh gitu. Jadi ratingnya berapa nih? 1 sampai 5? Waduh, 3 lah. Siap-siap. 3 lah ya. Menurut kamu sendiri nih solusinya apa nih bagusnya? Oke. Menjaga kebersihan. Solusi biar si sampahnya nggak numpuk gitu Iya, ya. kedua ini. Wah ini sesuai sama project kelompok kami. Oh, alah, iya pas juga nih. Iya, kebetulan kami kan bikin kayak sistem IoT gitu kan buat manajemen sampah. Jadi nanti petugasnya bisa lihat gimana caranya ambil sampah ini biar lebih efektif gitu. Atau mungkin juga bisa diperketat lagi ya sosialisasi mengenai kepentingan membuang sampah itu. Karena ya tadi saya bilang kan banyak yang harus membuang sampah itu pada tempat yang kosong gitu kan. Ini malah yang penuh dipaksain aja gitu. Mungkin kayak kan tadi masalahnya sebenarnya kayak banyak yang ninggalin sampah kan. Jadi lebih kayak kesadaran masing-masing aja sih, sama mungkin ada kayak saling ngingetin buat buang sampah pada tempatnya gitu ya. Menurut saya solusi yang paling tepat bisa dimulai dari mahasiswa sendiri untuk bisa lebih peduli dengan makan-makan sisa, membuangnya di tempat yang benar, dan usahakan tidak membuang sisa makanan. Oke. Itu kakak sering menggunakan pengisian ulang stasiun air nggak? Aku agak jarang karena tiap aku mau ngisi mesti antri. Tapi pernah. Pernah. Jujur saya jarang, karena saya jarang membawa botol minum sendiri. Oke. Sering banget. Sering. Menurut kamu sendiri itu kualitasnya gimana airnya? Kalau saya rasa kualitasnya udah baik sih, karena saya nggak pernah menemukan adanya kejanggalan gitu ya. Menurut saya sih sudah baik-baik saja. Kalau misal saya sendiri sih kalau saya merasa udah baik ya. Jujur agak bingung ya jawabnya. Cuman mungkin lebih ke kita lihat lagi dari sumber airnya kali ya. Berarti diperhatikan sumber airnya deh. Saya sih kurang mengetahui bagaimana untuk membersihkan tempat pengisian airnya. Tapi kalau menurut saya sih lebih diperhatikan aja oleh para petugas yang bekerja di ITB. Dengan Bapak siapa? Pak Yadi. Dengan bertugas sebagai apa? OB. Oh ya. Saya izin bertanya ya Pak. Boleh, so. Yang pertama, berapa kali dalam seminggu Bapak mengosongkan kotak sampah? Paling soalnya nggak tiap hari ganti sih itu. Nggak per minggu. Jadi per minggu 1 minggunya penuh. Maksudnya pas hari Jumat kita kosongin tempat sampahnya yang baru lagi. Oh, berarti ganti-ganti gitu ya? Oh ya. Kalau misalkan lagi rame pengunjungnya ya ada-adanya bisa 2 kali ganti, bisa 3 kali ganti. Kalau misalkan biasa-biasa aja cuma paling sampai sore 1 kali. Sering sih, kebanyakan enggak sejenis sih kalau ini mah. Jadi bapak yang udah dipisah-pisahin, yang bekas makanan, yang kayak botol, kayak lesbox yang ini, Ya. tempat makan yang kotak itu. Iya betul. Udah dipisah-pisahin sama bapak. Gitu. Kalau di sini gitu ya. Ya. Sisanya ya yang itu. Oh ya. Setengah-setengah lah, mungkin masih ada yang kayak di meja itu masih ada yang berantakan, ada yang masih banyak. Kalau pengolahan sampah bapak kurang tahu ya, soalnya bapak cuma buang aja ke tempat sampah, udah nanti ada yang ngambil, mungkin yang di sana pengolahannya yang terakhir. Oh berarti beda-beda ya Pak? Beda-beda, bapak cuma bersihin kantin, dipisah-pisah langsung dibuang ke sana, tapi nggak tahu kalau kantin yang lain nggak tahu dipisahin, nggak tahu.
Ya, sekian terima kasih ya Pak. Nah, terlihat dari hasil wawancara kita serta hasil formulir-formulir yang telah kita berikan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa GKU2 ini terlihatnya masih kurang bersih. Namun mereka sendiri juga tidak terlalu menjaga kebersihan yang ada di sini. Jadi apa solusi yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah mendengar saran dari teman-teman di formulir, serta dari pembahasan kelompok kita sendiri, kita telah menemukan 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di GKU2. Yang pertama adalah memasang tempat sampah ekstra di sekitar GKU2 demi menjamin bahwa sampah-sampah itu tidak menumpuk di tempat sampah. Yang kedua adalah menerapkan jadwal patroli pembersihan ekstra di jam makan siang demi memastikan bahwa petugas kebersihan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Yang ketiga adalah membuat dan menempel SOP singkat serta checklist digital untuk para petugas. Yang keempat, membersihkan hydration station dan mulai membuat log pemeliharaan harian. Yang kelima adalah meluncurkan kampanye perilaku mahasiswa demi memastikan mahasiswa mengerti pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kesanitasan di GKU2. Itu saja dari kelompok kita, terima kasih.